Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel pembelajaran kimia. Tolong subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Apa itu materi? Marilah kita perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti bunga, kalkulator, cangkir, dan lain sebagainya. Itu adalah semua termasuk materi. Nah, bagaimana dengan udara dalam balon? Apakah termasuk materi? Nah, untuk mengetahui ini, marilah kita perhatikan definisi berikut. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, massa adalah ukuran kuantitas materi. Dalam mekanika, massa merupakan ukuran ketahanan materi terhadap suatu gaya yang ditandai dengan perubahan kecepatan. Sifat-sifat materi dibedakan atas satu sifat fisika, yaitu sifat yang tidak mengakibatkan perubahan zat menjadi zat yang lain. Misalnya warna, bau, rasa, kedalaman, dan lain-lain. Kedua adalah sifat kimia, yaitu sifat yang menyebabkan zat berubah menjadi zat lain. Sifat ini dimiliki ketika terjadi reaksi kimia, seperti misalnya pada kayu yang terbakar menghasilkan karbon dioksida, air, dan panas. Di samping sifat fisika dan sifat kimia dikenal juga sifat intensif dan ekstensif. Sifat intensif adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlah materi, seperti misalnya air yang manis. Ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah materi, contohnya 1 kg gula. Berikutnya kita akan bahas tentang perubahan kimia dengan perubahan fisika. Perubahan fisika, ciri-cirinya adalah perubahannya bersifat sementara, tidak menghasilkan zat baru, yang berubah hanya wujud dan ukuran zat. Contoh perubahan fisika adalah air menguap, es mencair, uap air mengembun, lilin meleleh, bongkahan belerang menjadi serbuk belerang, kawat mikron terbakar, larutan gula dan larutan garam. Ciri-ciri perubahan kimia. Perubahannya bersifat permanen. Terjadi perubahan susunan zat. Biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati, yaitu adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, dan menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia adalah nasi menjadi basi, natrium dilarutkan ke dalam air, pembuatan tape, kertas dibakar, gas hidrogen dibakar, reaksi hidrolisis, logam berkarat, dan pita logam magnesium terbakar. Klasifikasi materi. Secara garis besarnya, materi dibedakan atas dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa, dan campuran dibagi atas dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pengertian unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun secara kimia, mengandung satu jenis atom, contohnya natrium, magnesium, dan lain-lain sebagainya. Pengertian senyawa. Senyawa adalah zat yang terdiri atas dua atau lebih unsur yang secara kimia bergabung dengan perbandingan tertentu, menghasilkan materi baru yang sifatnya berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya air, sukrosa, kalsium karbonat. Pengertian campuran. Campuran adalah materi yang tersusun dari beberapa zat tunggal sehingga mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Ciri-cirinya terdiri atas dua jenis zat tunggal atau lebih dengan komposisi tidak tetap,
masih mempunyai sifat zat asalnya, dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya. Campuran dibedakan atas dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang menyebar secara merata, sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang tidak merata. Campuran homogen biasa juga disebut larutan. Sifat dan komposisinya seragam, tidak dapat dibedakan dengan melihat langsung maupun di bawah mikroskop optis terbaik sekalipun. Contohnya garam dapur dalam air. Teknik-teknik pemisahan campuran yaitu dengan cara penyaringan atau filtrasi, pengkristalan atau kristalisasi, penyulingan atau destilasi, penyubliman atau sublimasi, dan dengan kromatografi. Penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan zat padat dari suatu suspensi. Pengkristalan dilakukan untuk memisahkan zat padat dari pelarutnya dengan cara menguapkan pelarutnya. Penyulingan atau destilasi adalah untuk memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya adalah memisahkan campuran air dengan alkohol. Sublimasi adalah cara untuk memurnikan atau memisahkan zat-zat yang dapat menyublim, misalnya kapur barus dan iodium. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan daya serap zat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.